total yang terlibat dalam tuntutan hukum tersebut diperkirakan melebihi 10 miliar Korea won. Kecil kemungkinan untuk knock-off akan dibatalkan sama sekali. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. Well, dalam video kali ini, kita bakal bahas tentang update kasusnya Kim Soo Hyun. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, buat kalian yang mungkin, buat kalian yang mungkin nggak mau cepat keriput atau nggak mau cepat kelihatan, menua seperti itu, mungkin dari sekarang kalian itu bisa pakai produk retinol. Dan aku sendiri mulai pakai produk retinol yang Night Moisturizer dari Wardah Renew You. Jujur ya guys, aku sebenarnya coba-coba sih pakai moisturizer ini, dan ternyata dari coba-coba itu jadi suka teman-teman. Dia tuh udah wangi, teksturnya lembut, cepat penyerap, dan keesokan paginya itu ngebuat wajah itu kerasa lebih seger aja, lebih cerah juga nampaknya. Makanya suka aku guys sama ini. Dan mungkin buat kalian juga tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tag produk aku ya guys. Thank you so much. Alright, dan sekarang kita akan lanjut ya guys ke topik pembahasannya. Well, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana dampak yang dihadapi oleh Kim Soo Hyun akibat kontroversi yang terjadi. Salah satunya adalah Soo Hyun itu dituntut oleh pengiklan. Nah Yorobun, aktor Kim Soo Hyun yang baru-baru ini terlibat dalam kontroversi pribadi kini menghadapi tuntutan hukum dari pengiklan. Menurut sumber hukum, pada tanggal 28 April waktu Korea Selatan, dua perusahaan yang disebut sebagai A dan B yang memiliki kontrak iklan dengan Kim Soo Hyun mengajukan tuntutan hukum nih terhadap sang aktor dan juga agensinya, yaitu gold medalist. Mereka menuntut pengembalian biaya pemodelan dan ganti rugi loh. Jumlah gabungan yang diklaim oleh kedua perusahaan tersebut dilaporkan melebihi 3 miliar Korea won guys. Wow, nggak main-main ya. Selain kedua perusahaan ini, pengiklan lain juga diperkirakan akan bergabung dalam pertarungan hukum ini, atau diperkirakan akan juga melakukan penuntutan, di mana perusahaan C juga mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap Kim Soo Hyun dengan mengutip pelanggaran kepercayaan sebagai dasar pemutusan kontrak periklanan mereka dan menuntut pengembalian biaya pemodelan atau denda. Pengacara hiburan yang bernama Park Song Woo dari Wuri Law Firm lantas menjelaskan, di industri hiburan diketahui bahwa Kim Soo Hyun menandatangani kontrak periklanan dengan sekitar 15 brand, dengan masing-masing kontrak domestik dilaporkan bernilai sekitar 1 hingga 1,2 miliar Korea won. Pengiklan biasanya berusaha menghindari menjadi pihak pertama yang menggugat model secara terbuka. Namun begitu berita tentang gugatan hukum muncul, kemungkinan besar lebih banyak pengiklan akan mengikutinya. Dan Yorobun, kalian tahu nggak, berdasarkan angka-angka ini, jumlah total yang terlibat dalam tuntutan hukum tersebut diperkirakan melebihi 10 miliar Korea won. Dicatat diperkirakannya guys, jadi belum pasti, bisa kurang ataupun bisa lebih dari nominal tersebut. Waduh, dampak dari kontroversi kemarin emang benar-benar sangat luar biasa ya guys. Selain mempengaruhi citranya, ini juga berdampak pada pekerjaannya, termasuk kerjasamanya bersama dengan pihak-pihak pengiklan. Selain itu, aku juga yakin ada teman-teman yang di sini bertanya-tanya tentang gimana nih nasib dari serialnya Kim Soo Hyun gitu di Disney Plus. Seperti yang diketahui sebelumnya, untuk Kim Soo Hyun dikabarkan membintangi serial dari Disney Plus yang bertajuk Knock Off bersama dengan Jo Bo Ah. Dan di tengah kontroversi ini tentu banyak yang mempertanyakan, gimana nih nasib dari drama ini? Apakah dapat ditayangkan atau tidak? Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan terakhir kali ini, serial itu dikabarkan telah menghentikan aktivitas syuting tanpa batas waktu dikarenakan kontroversi seputar aktor utamanya yang terus berlanjut. Jadi pada tanggal 23 April waktu Korea Selatan, orang dalam industri melaporkan bahwa tim produksi secara resmi memberitahu para pemain dan juga kru tentang penangguhan syuting tanpa batas waktu. Hal ini terjadi setelah Disney Plus mengumumkan penundaan perilisan dari drama itu dengan alasan perlunya pertimbangan yang cermat. Adapun keputusan ini diambil setelah serangkaian tuduhan merugikan yang melibatkan Kim Soo Hyun dan mendiang aktris Kim Se-ron. Aktor itu dituduh telah berkencan dengan Kim Se-ron saat dia masih minor dan diduga menekannya untuk membayar hutang yang timbul setelah insiden DUI yang dialaminya dengan menggunakan sumber daya agensi keluarganya. Kim Soo Hyun sendiri dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Bahkan dia juga menggelar konferensi pers yang emosional untuk menegaskan ketidakbersalahannya. Namun meskipun demikian, sorotan publik juga belum mereda.
Adapun untuk drama Knock Off yang telah mencapai tahap akhir syuting dengan naskah 18 episode yang kabarnya telah selesai, awalnya diharapkan untuk melanjutkan produksi meskipun badai melanda. Diskusi di balik layar terus berlanjut dengan harapan syuting dapat selesai. Namun tim produksi telah memutuskan untuk menghentikan semuanya dan secara resmi memberitahu staf dan pemeran bahwa syuting tidak akan dilanjutkan dalam waktu dekat. Bahkan dikabarkan juga beberapa aktor dan kru yang bersiaga selama sisa syuting telah pindah ke proyek lain. Dan meskipun mengalami kemunduran, kecil kemungkinan untuk Knock Off akan dibatalkan sama sekali. Sumber-sumber industri menyatakan bahwa masa depan serial tersebut bergantung pada bagaimana situasi seputar Kim Soo Hyun diselesaikan. Di mana untuk saat ini, sang aktor terlibat dalam pertarungan hukum beresiko tinggi setelah mengajukan gugatan sebesar 12 miliar Korea won terhadap individu-individu yang terkait dengan Garo Zero yang telah menjadi sumber dari banyak tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Dan saat kasus hukum ini terungkap, nasib Knock Off masih belum jelas nih guys. Dengan perilisannya di masa mendatang bergantung pada hasil kontroversi yang telah menyelimuti salah satu produksi K-drama yang paling dinantikan ini. Waduh, kira-kira gimana ya guys ke depannya? Apakah Knock Off ini dapat ditayangkan atau tidak nih? Mengingat biaya produksinya juga gak main-main cuy. Wih gila lu drama ini, ngabisin biaya yang juga gak main-main cuy. Kira-kira kalau kalian sendiri gimana nih? Bisa tayang atau enggak? Kalau menurut aku ya teman-teman, ini bukan berarti aku mihak ke ini, mihak ke itu enggak. Tapi kalau menurut aku kayaknya bisa sih. Di sisi lain, untuk film terakhir yang dibintangi oleh mendiang Kim Seron yang bertajuk Guitar Man itu dikabarkan akan segera ditayangkan tahun ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, sebelumnya pada tanggal 13 November 2024 Kim Seron memang dikabarkan akan melanjutkan karirnya setelah tersandung sebuah skandal yakni DUI yang akhirnya membuat dirinya kena cancel culture. Dimana kala itu dia dikabarkan membintangi sebuah film independen berjudul Guitar Man. Dan menurut kabar yang terbaru seperti yang sudah kita singgung tadi, drama ini akan ditayangkan tahun ini teman-teman. Dan menjelang penayangannya, tim produksi Guitar Man merilis video klip dari soundtrack yang dinyanyikan oleh lawan main dari mendiang yang bernama Lee Sun Jong. Lagu itu berjudul World Without Pain yang juga ditulis oleh Lee Sun Jong. Sang aktor disebut terlibat di balik layar dan merangkap sebagai investor, produser, sutradara, hingga pemeran utama. Lewat video klip tersebut, Lee Sun Jong mengenang sosok Kim Seron dengan kemampuan aktingnya yang terasa sejak kecil. Sang aktris menunjukkan beragam emosi, mulai dari tawa hingga tangis. Dan dilansir dari E-Daily, Lee Sun Jong mengatakan, dia atau mendiang Kim Seron membawa begitu banyak energi dan semangat di lokasi syuting. Aku benar-benar berharap dia akan membuat comeback yang sukses. Aku mengharapkan kebahagiaan untuknya di dunia tanpa rasa sakit, seperti judul soundtrack film ini. Anyway, kalau kita berbicara mengenai sinopsisnya nih, jadi untuk film ini itu mengikuti kisah band underground Volcano dan seorang gitaris handal yang bergabung untuk tim mereka. Dan Yorobun, kalian tahu nggak? Sebagai bentuk penghormatan untuk mendiang Kim Seron, Lee Sun Jong itu dikabarkan akan mendonasikan seluruh keuntungan dari film Guitar Man kepada organisasi Pusat Pencegahan BD Korea. Waduh, jujur terharu banget sih melihat apa yang dilakukan oleh lawan mainnya Kim Seron ini. Dan Yorobun, untuk informasi tambahan, Lee Sun Jong merupakan vokalis dan juga gitaris dari Lee Sun Jong Band. Dia juga merupakan CEO dari perusahaan-perusahaan farmasi Songwon Pharmaceutical. Well, jadi seperti itulah ya bagaimana informasi mengenai film terbaru dari Kim Seron yang bertajuk Guitar Man yang akan segera ditayangkan. Semoga filmnya dapat sukses ya. Fighting. Oke teman-teman, I think that's all untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi ya di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Aku Yusel Kim pamit undur diri dan aku juga mohon maaf banget yang sebesar-besarnya ya jikalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan mungkin ada misinformation, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Anyway, buat teman-teman yang mungkin lagi menurunkan berat badan, cobain deh pakai dietnya Nutripam. Nah, pakai diet ini benar-benar worth it banget buat kalian coba, nggak rugi teman-teman. Aku sendiri sangat puas banget sih sama hasilnya. Jadi dalam satu paket ini nanti kalian dapetin cukapel ukurannya 500 ml, sari buah lemon sama juga ukurannya ya. Dan ada juga chia seed ukurannya adalah 70 gram. Ini kalau aku sendiri ya itu minumnya itu pas pagi hari teman-teman. Dan kalian tahu nih cukapel itu tidak hanya bermanfaat untuk dapat membantu untuk menurunkan berat badan, namun juga bagus untuk kulit.
terutama buat kalian yang berjerawat. Oh ya, tapi tolong dicatat ya guys, jangan minum langsung cuka apenya karena nggak baik juga, terutama untuk gigi. Makanya aku kalau minum ini ya, meskipun aku udah campurin air, aku tuh tetap jaga-jaga. Aku itu pakai sedotan teman-teman supaya nggak langsung kena gigi. Buat kalian juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tag produk aku ya guys. Thank you so much and bye bye everyone.